Ya, kesampingkan gengsi, supporter Thailand hingga Jepang berbondong-bondong dukung timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Dan Tijani Render bakal tonton laga timnas Indonesia lawan Bahrain. Yang terakhir, Martin Paes beberkan kondisi cederanya jelang lawan Bahrain nih. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi bola yang pertama, supporter Thailand sampai Jepang berbondong-bondong mendukung timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan itu mengalir ketika skuad Garuda ikut berpartisipasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang itu tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga China. Ya, melihat para lawan timnas Indonesia yang mayoritas raksasa Asia, pasukan Sinteyong ini pun ditargetkan secara realistis agar finish minimal di posisi keempat. Kalau target itu tercapai, maka kans Jay Itzes dan kolega saat berlaga di putaran keempat nanti untuk merebut tiket tersisa ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Garuda Indonesia sedang dalam misi untuk lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak tahun 1938. Tulis AFC di Instagramnya @AFC-Asian-Cup. Ya, sebelumnya FIFA mengakui bahwa timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang dulu tampil di Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. Kala itu skuad Garuda diperkuat 17 pemain dari etnis Tionghoa, Indonesia, Eropa, Belanda, dan Indonesia yang diberangkatkan ke Piala Dunia tahun 1938 Perancis. Menariknya, sejumlah supporter mulai dari negara Thailand sampai Irak kini berbondong-bondong memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Dalam kolom komentar unggahan Instagram AFC, mereka mendukung timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Ayo Indonesia mencetak sejarah dalam kemajuan sepak bola Asia Tenggara. Salam dari Thailand. Tulis salah satu supporter Thailand. Irak selalu bersama Indonesia, kata supporter Irak. Halo Indonesia, ayo kita ke Piala Dunia bareng. Salam dari Jepang, kata netizen yang diduga berasal dari Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Tijani Render disebut bakal menonton laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Bintang AC Milan ini menonton aksi skuad Garuda untuk memantau aksi sang adik Eliano Render. Bagi Indonesia, laga ini punya arti yang penting. Pasukan Sinteyong tersebut punya peluang meraih poin yang penuh setelah imbang melawan Arab Saudi dan Australia pada laga sebelumnya. Di sisi lain, laga melawan Bahrain bakal punya arti penting bagi keluarga Render sebab Eliano Render mungkin akan menjalani debut bersama timnas Indonesia. Ya, jelang duel melawan Bahrain, Eliano Render mengaku mendapatkan dukungan dari keluarganya. Bahkan pemain berusia 23 tahun ini mengungkapkan bahwa kakaknya, Tijani Render, mengakui akan melihat laga Indonesia melawan Bahrain. Saya rasa kakak saya akan menyaksikan pertandingan. Ya, semuanya adalah kesan yang baik bagi kami, ucap Eliano dikutip dari situs resmi PSSI. Nah, keluarga Render memang unik sebab Eliano dan Tijani memilih bermain untuk negara yang berbeda. Eliano bermain untuk Indonesia lewat proses naturalisasi, sedangkan Tijani merupakan bagian dari timnas Belanda. Eliano belum mendapatkan caps bersama timnas Indonesia. Laga melawan Bahrain bisa jadi debutnya. Oh ya, saya berharap di hari Kamis melawan Bahrain akan menjadi poin penuh pertama bagi kita dan itu akan sangat mengesankan, ujarnya. Ya, seperti Eliano, Miss Hilgers juga punya potensi menjalani debut pada duel lawan Bahrain. Miss Hilgers sangat antusias jelang laga itu. Begitu juga dengan pihak keluarga bek tengah klub FC20. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain, kata Miss Hilgers. Ya, peluang Miss Hilgers dimainkan pada duel melawan Bahrain cukup besar sebab Justin Hubner absen karena cedera. Namun dia masih harus bersaing dengan Jordi Amat dan Wahyu Prasetya untuk menjadi pemain inti. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, timnas Indonesia Martin Paes membeberkan soal kondisinya jelang menghadapi Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober ini. Nah, tim Merah Putih akan melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Kemudian laga keempat skuad Garuda bakal melawan China di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao pada Selasa 15 Oktober 2024. Dan jelang 2 laga penting ini, Timnas Indonesia sebenarnya dalam masa dakdikduk. Ya, hal ini karena kiper andalan Timnas Indonesia Martin Paes belum lama ini dikabarkan menjalani cedera. Bahkan ia sempat terlihat memakai pelindung pergelangan tangan saat FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober lalu. Kala itu ia terlihat berada di stadion dan tak dimainkan, tetapi yang menjadi sorotan sang pemain memakai pelindung tangan. Ya, tidak hanya itu, Martin Paes lagi-lagi diketahui tidak bermain untuk FC Dallas dalam laga lanjutan MLS atau Liga Amerika Serikat. Pemain berusia 26 tahun tersebut tidak diturunkan dalam laga lanjutan melawan Portland Timbers pada Senin 7 Oktober kemarin. Dalam keterangan absennya, Paes karena itu ia mengalami cedera pada pergelangan tangan. Untuk itulah sang pemain tak bisa bermain dan situasi ini membuat pecinta sepak bola tanah air pun khawatir. Pasalnya dalam laga melawan Bahrain dan China nantinya, Timnas Indonesia ditargetkan meraih kemenangan. Oleh karena itulah kehadiran Paes sangat dibutuhkan skuad Garuda. Ya, setelah berbagai macam spekulasi dan kekhawatiran, akhirnya Martin Paes langsung mengungkapkan kondisinya. Martin Paes yang tiba di Bahrain pada Selasa 8 Oktober itu mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik. Dia bahkan membuat pernyataan yang bisa membuat pecinta sepak bola tanah air menjadi tenang. Pasalnya ia mengatakan bahwa kondisinya sudah meningkat sehingga ia pun bisa menjalani latihan dengan sangat aman. Kondisi saya sudah meningkat, kata Martin Paes. Hari ini adalah hari pertama saya menggunakan sarung tangan saya lagi. Mungkin sudah 5 hari tidak saya pikir ya, ucapnya. Ya, setelah menjalani latihan dengan memakai sarung tangan kembali, mantan pemain FC Ultra tersebut mengatakan bahwa latihan bersama Timnas Indonesia ini cukuplah ringan. Pasalnya ini menjadi latihan pertamanya dengan memakai sarung tangan kembali. Namun ia merasa peningkatan terus terjadi sehingga tak ada masalah. Walaupun ia mengaku situasinya sedikit sulit karena dia baru sampai di Bahrain dan langsung menjalani latihan. Akan tetapi soal kondisinya yang sekarang, dia memastikan tak ada masalah dan semuanya baik-baik saja. Ya, sangat menyenangkan meskipun ini adalah latihan ringan untuk saya. Tapi setiap harinya ada peningkatan ya. Jadi ya lihat saja besok apakah kita akan semakin meningkat, ungkapnya. Paes tidak memungkiri bahwa melakukan perjalanan cukup jauh memang tidak mudah karena setelah sampai harus menjalani latihan. Namun dia seperti ingin membuat semua pihak bisa merasa tenang karena saat ini ia mengaku dalam kondisi yang baik. Mungkin sedikit sulit apalagi setelah perjalanan jauh hari ini. Tapi overall kondisi saya baik, kata Martin Paes menjelaskan.